Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast keempat, welcome to FITK. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Dewi Anjani, host di podcast keempat kali ini. Di podcast keempat kali ini, kita akan membahas tentang permasalahan kuliah daring. Oh iya, buat para penonton yang belum like, komen, dan subscribe, bisa like dan komen sekarang, serta jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga pencet tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dari DEMA FITK. Perkuliahan daring sudah dilakukan mahasiswa sejak Maret 2020 dikarenakan oleh pandemi COVID-19. Dan kuliah daring itu juga menimbulkan banyak polemik, hambatan maupun keluh kesah dari para mahasiswa. Nah, saat ini aku udah ditemani sama dua narasumber yang cantik banget ini. Ada Kak Lucy dan juga Kak Destika. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, biar kita lebih dekat lagi gitu. Kak Lucy mulai. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lucy Yuliani, biasa dipanggil Lucy, dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 20. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Destika Ferawati, biasanya dipanggil Destika, dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan 2018. Mungkin kita langsung to the point ke permasalahannya aja kali ya. Iya mungkin Ya. ya. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Kuliah daring banyakan main apa banyak kuliahnya? Mungkin Kak Lucy dulu ya. Kuliah daring lebih banyak main atau kuliah? Kalau sejauh ini ya yang saya rasakan itu banyak mainnya, karena kuliah daring kan sistemnya itu time and place flexibility gitu, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah, bahkan ada juga bisa gitu kuliah itu sambil main, disambil main gitu. Jadi anak kuliah daring ini juga itu tidak terlalu banyak memakan waktu gitu. Jadi banyak sekali waktu untuk main. Itu sih sejauhnya ini yang saya rasakan. Terus kalau dari Mbak Destika sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin di sini nggak ada dua-duanya, di antara dua-duanya, karena kan mungkin kalau main juga jarang, kalau kuliah juga kayak tadi yang benar fleksibel ya, dan nggak memakan banyak waktu, dikarenakan juga ini kita lagi daring posisinya, tapi lebih banyak ke organisasi gitu, jadi lebih memanfaatkan wadah yang ada kayak gitu. Karena ya menurut saya meskipun daring ini, tapi di organisasi itu tetap jalan, bisa dilakukan di luar jaringan, dan itu banyak menambah malah ilmu sama wawasan sih yang kadang-kadang kita tidak peroleh di perkuliahan. Jadi tetap bermanfaat ya waktunya ya. Iya, meskipun kadang-kadang juga rebahan ya kakak. Oh iya gitu ya. Ya agak lupa ya istirahat bener kan, capek ya natap laptop terus, natap HP terus gitu, harus ada istirahatnya. Terus pertanyaan kedua nih, bagaimana metode para dosen dalam mengajarkan mata kuliah di kuliah daring ini? Nah mungkin ini gantian aja ya biar lebih seru. Iya, dari aku dulu ya, berarti ya. Untuk metode ya, mungkin dari platform tersendiri tuh banyak dosen yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan Zoom atau Google Meet, Telegram, Learning Uinsuka, Google Classroom, WhatsApp, ya banyak banget ya. Tapi untuk metode juga, dosen-dosen juga beda. Ada yang dia cuma kayak memberikan kita PPT, kayak nge-share PPT, ini dipelajari nanti ada tugas. Terus ada yang dia memberikan video pembelajaran, kayak gitu, memberikan contoh-contoh di sana, kayak gitu. Terus ada yang menjelaskan ya tadi di Zoom, di Google Meet kita lebih interaktif sama dosen, kayak gitu. Dan ada dosen yang santai juga, kayak cuma nanyain, udah selesai tugasnya, tapi di sini yang jadi sorotan yaitu masalah pengarahan. Jadi kayak kita nggak dapat arahan apa-apa, tapi tiba-tiba langsung kayak kalian ya bikin inilah, bikin itulah. Itu yang kadang-kadang membuat kesel sendiri ya. Jadi nggak dijelaskan terlebih dahulu tapi udah dapat tugas gitu ya? Iya benar, tinggal ngerosek aja sih dosennya, lebih ke udah dikerjakan belum kayak gitu. Oh di situ kadang-kadang banyak ya, kita juga kadang-kadang sok cuek gitu juga ya, maksudnya kayak udah kesel duluan ya? iya bener banget itu, kayak gitulah. Kalau dari Kak Lucy sendiri gimana nih? Ini juga angkatan baru kan, angkatan 20 ya lagi masuk gitu. Ya nggak beda jauh sih tadi yang disampaikan sama Mbak Des itu platformnya gitu.
ya itu yang disorotin itu dari cara penyampaian dosen menyampaikan materi gitu. Jadi terkadang mahasiswa itu kurang paham gitu apa yang disampaikan oleh dosen, karena ada dosen yang cuma ngirim PPT doang, atau ada dosen yang cuma kirim link-link video gitu, link video dan suruh kita nonton tanpa dosen itu sendiri itu menjelaskan. Nah, ada juga dosen yang menjelaskan lewat Google Meet, Zoom gitu, tapi yang jadi hambatannya itu cara penjelasannya itu kurang kurang dipahami oleh kita mahasiswa. Bahkan kadang-kadang cuma dosen itu menjelaskan cuma kayak baca PPT doang gitu, nggak diperluas. Jadi kita ya kurang materi kurang masuk gitu, kurang bisa dipahamin gitu, Mbak. Jadi kalau pas lagi kurang paham kayak gitu, mau nggak mau cari sendiri gitu ya dari internet, dari literatur, sumber lain. kayak gitu. Ya. Apalagi mungkin dia juga termasuk angkatan corona ya. Oh iya, aku juga kan Itu viral angkatan banget ya angkatan corona, angkatan 20. Belum bisa merasakan kuliah offline, bagaimana kuliah offline gitu. Belum pernah duduk di bangku Iya, perkuliahan. belum masuk kelas juga belum. Online juga. Oke. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan nomor 3. Apa aja hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan bagaimana solusinya? Dari aku dulu ya. Sejauh ini hambatan yang dirasakan itu, yang pertama itu jaringan ya tentunya, karena kan kuliah daring ini tuh jaringan itu berpengaruh sekali gitu. Terus yang kedua itu hambatannya di kuota. Terkadang kuota yang dari kampus itu kurang mencukupi, karena dalam sehari itu bisa menghabiskan 1 sampai 2 giga, Mbak. Sedangkan kuota dari kampus sendiri itu tidak mencukupi gitu untuk dalam jangka waktu sebulan. Terus yang ketiga itu hambatannya kurangnya yang tadi ya, dosen itu menyampaikannya itu kurang menarik sehingga kita sulit sekali untuk menangkap apa materi yang telah disampaikan gitu. Terus yang keempat ini nih sering sekali terjadi kalau kuliah daring itu sering ketiduran, karena kan sifatnya itu fleksibel ya tempatnya. Jadi kita mau sambil tiduran, mau sambil duduk, karena dosen itu sendiri tidak mewajibkan untuk on cam. Jadi kita bebas gitu, dan itu bisa menimbulkan kita dalam perkuliahan itu ketiduran gitu, Mbak. Oh ya, dalam masalah jaringan aku juga punya cerita, pengen curhat sedikit ya. Jadi aku punya temen, dia seprodi sekelas. Dia itu jarang masuk kuliah dikarenakan sulitnya mendapatkan sinyal yang bagus gitu. Nah, ketika perkuliahan dia itu harus melewati sawah, melewati hutan untuk mendapatkan sinyal yang bagus, dan itu salah satu hambatan yang sangat besar gitu dalam kuliah daring ini. Lalu masih mending ya ketika ada mahasiswa yang mempunyai kendaraan. Ini gimana kalau mahasiswa yang tidak mempunyai kendaraan? Jadi dia itu, teman saya ini itu jarang ikut perkuliahan dikarenakan susahnya jaringan. Jadi banyak sekali dia absen di Alpine gitu loh. Jadi mungkin itu tuh solusinya gimana gitu buat bisa mendapatkan sinyal di tempatnya itu kan susah gitu. Dan itu aku juga kayak kesian banget itu sama teman sekelas sendiri, karena ngerasain gitu sering ketinggalan kayak gimana gitu, Mbak. Pasti susah banget sih ya. Iya, dan belum ada solusi gitu di jaringan kayak gini. Tentang masalah jaringan belum ada. Oke, kalau dari Kak Destika ya gimana? Kalau dari aku sendiri sih hampir sama ya. Maksudnya kurang lebihnya kan emang yang kita alami di masa kayak gini kan tetap kayak masalah jaringan, kuota, terus masalah interaksi juga sih, menurutku juga termasuk hambatan juga. Maksudnya kalau kita di rumah kan, kalau interaksi kan lebih susah kayak gitu. Apalagi kita mau sama dosen kan lebih susah juga. Kan belum tentu kalau lewat komunikasi kayak telepon dan atau chat kan belum tentu ada yang fast respon dan sebagainya itu kan. Jadi itu juga termasuk hambatan menurut saya. Terus ini sih maksudnya hal yang juga perlu disoroti oleh birokrasi sama oleh pemerintah, ya kita harus memperhatikan yang kayak temen tadi Lucy kayak tadi kan, yang terdampak masalah kayak jaringan yang harus melewatin ini dan itu juga udah kita tahu melalui laman berita menurut saya. Dan ini juga harus sebagai pendidik ya kita harus memberikan sedikit enggaknya gitu tuh. Ya solusi lah dari pemerintah untuk permasalahan mahasiswa seperti ini, karena kan
kondisi geografis Indonesia itu kan juga berbeda-beda Iya. gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Harus ada solusi dan juga perhatian lebih dari pemerintah ataupun dari mungkin pihak kampus juga bisa. Iya, untuk, birokrasi gitu iya, kan. untuk para mahasiswa yang kesulitannya. Jadi harus ada Ada bantuan. pendataan juga sih ya menurutku, di mana yang boleh. apa yang sampai terpelosok kayak gitu Iya. kan harus ada data juga gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Untuk Kak Lucy maupun Kak Destika, lebih semangat daring atau luring? Terus kemudian gimana komunikasinya sama teman-teman gitu? Selama daring ataupun ya harapan mungkin bisa kalau misalnya udah luring gitu. Mbak Destika dulu deh. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin ya lebih semangatan luring ya, karena kan luring kita lebih bisa berinteraksi, langsung ketemu langsung, komunikasi lebih enak, mau nanya itu lebih enak, terus jadi semangatan luring sih. Ya, kalau saya sendiri juga sama, lebih walaupun belum merasakan ya gimana kuliah offline itu, tapi ekspektasinya tuh lebih semangat kuliah offline gitu. Nah, terkait komunikasi antar temen yang belum ketemu ya, kita interaksinya lewat WhatsApp gitu. Dan itu juga interaksinya tentang perkuliahan aja, seputar perkuliahan gitu. Jadi itulah curhatan maupun keluh kesah dari mahasiswa bahwasanya walaupun kuliah daring ini sudah mendapatkan bantuan dari pihak fakultas misalnya seperti kuota belajar, tapi itu juga masih ada hambatan-hambatan lain yang menjadi kendala dalam perkuliahan. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton podcast kita kali ini. Semoga podcast kita bisa bermanfaat bagi siapa aja yang melihat. Saya ucapkan terima kasih. Nah, Tim FITK bergerak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya.